Drama Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Halo teman-teman, saya Naya Azkia sebagai narator. Saya Rajaki Dharma Sakbat dan saya berperan sebagai kakek. Saya Syahrul Ramadan, saya berperan sebagai Haji Sidik. Saya Nala Ramadan, saya berperan sebagai Haji Muhasirin. Hai, saya Mutifah Bella berperan sebagai Haji Soleh. Hai, saya Rima Ramadhani berperan sebagai Fatimah. Hai, saya Fatimah Rahmaulina berperan sebagai Aminah. Hai, saya Rifara Hinda berperan sebagai Marni. Hai, saya Alfaniza berperan sebagai Malaikat. Hai, saya Friska Hayatulaini berperan sebagai Tuhan. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti dekat pasar, maka kira-kira 1 kilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku pada simpang kecil ke kanan. Simpang yang kelima membelok ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua, dan di sana akan ditemui seorang kakek tua yang sudah bertahun-tahun ia menjadi garin dan menjaga surau itu. Kakek itu biasanya duduk di pelantaran kiri surau itu dengan berbagai tingkah ketuaannya dan ketaatannya dalam beribadah. Tiba-tiba kakek sedang duduk di pelantaran dan datanglah Haji Sidik. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kau meminta tolong kepadamu untuk mengasahkan pisau ini? Tentu bisa. Bukankah ini adalah pekerjaanku sehari-hari sebagai tukang asah keliling? Tidakkah kau capek dengan profesimu untuk menjadi tukang asah keliling? Oh, tentu tidak. Karena aku melakukan pekerjaan ini dengan penuh ikhlas. Tidak terpikirkah olehmu untuk mempunyai istri? Jangankan untuk mempunyai istri, untuk hidup sendiri pun aku sudah susah. Tidak terpikirkah olehmu untuk mempunyai rumah? Mempunyai rumah. Sedari muda aku tinggal di musola ini hingga usiaku seperti saat sekarang ini. Aku sudah menganggap musola ini sebagai rumahku sendiri. Kamu sama seperti Haji Soleh. Haji Soleh, siapakah dia? Dia adalah seorang haji yang sudah meninggal dan dia masuk neraka. Masuk neraka? Bukankah dia sudah pergi haji? Bukankah dia telah melaksanakan perintah Tuhannya di jalan yang benar? Benar, tapi dia mementingkan dirinya sendiri. Dia tak punya istri dan tidak punya tempat tinggal, sama sepertimu. Benarkah apa yang kau katakan, wahai Sidik? Sejak kapan aku berbohong padamu dan sejak kapan perkataanku salah? Apakah nasibku kelak akan menjadi seperti Haji Soleh yang kau ceritakan, wahai Sidik? Mungkin saja iya. Kalau begitu, aku pamit dulu, Kek. Nanti akan kau ambil pisau kau dulu. Baiklah. Masih terpikir oleh kakek cerita Haji Sidik barusan. Kakek jadi melamun. Ia takut nasib kakek akan seperti Haji Soleh. Kemudian Fatimah menghampiri kakek dan melihat pisau yang terletak di samping kakek yang sedikit asing. Pisau siapa ini, Kek? Ini adalah pisau Haji Sidik. Haji Sidik? Ya, dia adalah seorang pembual yang sering membuat bualan tentang orang-orang banyak. Apakah Haji Sidik telah membuat bualan tentang kakek? Itukah yang kakek pikirkan? Aku ingin tahu ceritanya, Kek. Cerita tentang apa yang ingin engkau ketahui, wahai Fatimah? Cerita tentang Haji Sidik, Kek. Maka kakek menceritakannya kepadaku. Kurang ajar dia. Dia banyak membuat bualan tentang orang-orang banyak sehingga orang-orang tidak takut akan bualannya. Kakek marah. Marah? Jika aku masih muda, mungkin aku akan marah. Tapi sekarang aku sudah tua. Banyak hal yang harus ditahan oleh orang yang sudah tua.
Aku takut amanah ini akan membuat rusak imanku. Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, pasti dia tak akan diam lagi. Ya udah, aku biarkan kakek dengan pertanyaannya dengan sendiri. Engkau pasti sudah tahu denganku, bukan Fatimah? Sedari kecil aku di sini tidak terpikirkan olehku berkeluarga, mempunyai istri ataupun memiliki anak. Ia menceritakan kakek dalam cerita itu. Dia mengatakan bahwa aku terkutuk. Begitulah kira-kira. Akhirnya kakek memulai ceritanya tentang Haji Soleh yang diceritakan Ajuzidi kepadanya setelah meninggal. Dan sekarang di neraka Haji Soleh diberi pertanyaan oleh Allah. Ya Tuhanku, apa kerja engkau di dunia wahai hambaku? Aku selalu menyembahmu wahai Tuhanku. Lain dari itu, tidak ada pekerjaanku selain menyembahmu, menyebut-nyebut namamu wahai Tuhanku. Ketika aku sakit, namamu selalu menjadi buah bibir bagiku wahai Tuhanku. Aku selalu berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Adakah selain itu? Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitab-kitabmu wahai Tuhanku sepanjang waktu. Lain dari itu? Tidak ada wahai Tuhanku. Aku selalu menyembah diri kepadamu. Aku selalu berserah diri kepadamu wahai Tuhanku. Masuk engkau. Sampai di neraka, Haji Soleh melihat semua merintih kesakitan dan dia tak mengerti dengan keadaan dirinya. Lalu Haji Soleh mendekati mereka dan bertanya ke salah satu dari mereka, Haji Muhasidin. Hai, dengarkan. Saudaraku, Bagaimana dengan Tuhan kita ini? Bukankah kita sudah beriman dan beribadah kepadanya? Dan semuanya sudah kita kerjakan selama hidup kita. Akan tetapi kenapa kita dimasukkan ke dalam neraka? Apa ini? ya, kami juga heran. Lihatlah orang-orang yang tinggal senegeri dengan kita. Ketaatan dari bayi tidak pernah kurang sedikit pun. Ini sungguh tidak adil. Ini memang tidak adil. Kalau begitu, kita harus meminta kesaksian atas kesalahan kita. Lalu mereka berangkat bersama-sama menghadap Tuhan. Kalian mau apa? Oh Tuhanku yang maha besar, kami selalu menyembahmu. Apakah kalian tinggal di negeri di mana yang penduduknya sendiri melarat? Benar, iya, itu adalah negeri kami. Negeri yang lama diperbudak oleh negeri lain? Benar, sungguh penjajah itu sangat laknat ya temanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengarutnya dan diangkutnya ke negerinya, bukan? Benar, sungguh kami tidak mendapatkan apapun. Kau rela tetap melarat, bukan? Benar ya Tuhanku, kami sangat rela. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh, anak cucu kami sangat melarat ya Tuhanku. Tapi mereka semua pintar mengaji dan hafal kitabmu ya Tuhanku. Mengapa kau biarkan anak dirimu melarat sehingga anak cucumu teraniaya? Sedangkan harta bendamu kau berikan orang lain. Mengambilnya aku berlian negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Memang kenapa Tuhanku? Kau kira aku suka pujian? Haus akan disembah? Hai malaikat, halau mereka ke neraka. Kenapa Tuhanku? Lepaskan!
Malaikat menghampiri Haji Soleh dan Haji Muhasiben. Mereka semua menjadi pucat dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kemudian Haji Soleh bertanya kepada malaikat. Hai malaikat, salahkah bila kami menyembah Tuhan di dunia? Tidak. Lalu apa kesalahan kami? Kesalahan engkau adalah karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut, karena itu kau taat beribadah. Oleh sebab itu kami selalu beribadah, wahai malaikat. Tetapi engkau melupakan anak istrimu, sehingga mereka kocar kacir selamanya. Itu adalah kesalahan terbesar kalian. Semua itu kami lakukan karena ingin menyembah berserah diri kepada Tuhanmu, wahai malaikat. Padahal di dunia engkau berkaum bersaudara semuanya, tetapi kalian tidak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikian cerita yang diceritakan Haji Sidi kepada kakek, dan cerita ini membuat kakek menjadi murung dan akhirnya nekat bunuh diri dengan pisau yang diasahnya yang semula ia katakan untuk menggorok leher Haji Sidi, tapi sekarang pisau itu menggorok lehernya sendiri. Dan besok pagi ketika Fatimah turun dari rumah, Marni memberitahu bahwasanya kakek telah meninggal. Fatimah, apakah kamu tidak meninggal ya? Siapa yang meninggal? Kakek meninggal. Kapan kejadian itu terjadi? Tadi subuh pada kedapatan meninggal di suraunya. Kenapa bisa? Kok tadi aku masih ke rumah kakek dan dia masih sehat? Kakek meninggal dalam keadaan mengerikan. Dia borok lehernya sendiri dengan menggunakan pisau asalnya. Astagfirullahaladzim, ini tidak mungkin. Aku sangat mengenal kakek. Kakek tidak mungkin melakukan itu. Tapi itulah kenyataannya, Fatimah. Baiklah, aku akan pergi melayat ke rumah kakek. Pasti ini ulah di sini. Kemudian Fatimah mencari Haji Sidi ke rumahnya, tapi Fatimah hanya berjumpa dengan istrinya. Aminah, Iya, apakah Haji Sidi ada di rumah? dia sudah pergi. Apakah dia sudah tahu kakek meninggal? Sudah, dia meninggalkan pesan untuk dibelikan kain kafan untuk kakek 7 lapis. Kakek meninggal pasti disebabkan oleh suamimu. Emang apa salah suamiku? Karena suamimu menceritakan tentang Haji Soleh yang meninggal dan masuk neraka. Padahal Haji Soleh taat beribadah dan seperti kakek. Nah, lalu apa hubungannya dengan meninggalnya kakek? Karena kakek takut akan nasibnya seperti Haji Soleh dan karena itu kakek nekat bunuh diri. Sungguh, aku tidak percaya dengan semua itu. Percaya tak percaya, tapi inilah kenyataannya. Sekarang mana suamimu? Kerja. Kerja? Iya, dia pergi kerja. Mungkin dia akan lama pulangnya. Sungguh tak punya hati nurani suamimu itu. Maafkan atas kesalahan dan perbuatan suamiku kepada kakek. Berdoalah kepada Tuhan, semoga Tuhan memaafkan suamimu itu. Semoga Allah memaafkan suamiku. Amin. Baiklah, aku akan pergi melayat terlebih dahulu. Setelah kakek meninggal, tak ada lagi yang mengurus dan menghuni surau ini lagi, sehingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan apa yang disukai mereka, dan perempuan yang kehabisan kayu bakar, sering mencopoti papan dinding atau lantai pada malam hari. Terutama ialah sifat masa bodoh manusia yang tidak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari perubahan surau ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal keberadaannya.